Saya mau bicara kepada saudara tentang pentingnya yang namanya ketaatan. Kita mau fokus bicara tentang ketaatan. Sebab ternyata menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh hanya berhenti pada yang namanya percaya. Kita harus taat kepada setiap perintahnya Tuhan. Seperti pujian yang barusan kita naikkan kepada Tuhan. Kita baca ayatnya tentang pentingnya ketaatan dalam Roma. Mari kita sama-sama baca ayatnya saudara ya. Ayat yang kelima maksud saya. Kita sama-sama baca dengan keras. Ayat ini biarlah menjadi perenungan yang penting buat setiap kita. Roma 1 ayat yang kelima. 1, 2, dan 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab yang menjadi pembacaan saya rutin setiap hari. Nah dalam pembacaan saya rutin Alkitab itu yang saya baca, ketika saya membaca pada bagian ayat ini Roma pasal 1 ayat yang kelima, ya, ketika saya menemukan kata percaya dan taat, atau saya baca ulang sekali lagi, ketika saya temukan ayat ini dikatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ketika saya sampai kepada bagian kata percaya dan taat kepada namanya, begini saudara ya, Tuhan singkapkan kepada saya, Tuhan bukakan kepada saya begini, bahwa ternyata yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup setiap kita, Tuhan tidak mau setiap kita hanya berhenti puas pada titik percaya. Tuhan rindu, goalnya kita adalah sampai kehidupan kita menjadi taat kepada Tuhan, punya ketaatan. Saya ulang saudara ya, bahwa Tuhan rindu ternyata kehidupan kita anak-anaknya itu gak boleh hanya puas berhenti pada titik percaya. Tapi bagaimana Tuhan mau kita sampai di hati kita punya yang namanya ketaatan kepada Dia. Kalau saya mengamati, saya perhatikan, kalau saya berjumpa dengan beberapa orang Kristen, kebanyakan di antara orang Kristen begini, hanya puas berhenti pada titik percaya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, problemnya orang Kristen itu bukan kepada percaya pada Tuhan. Gak ada masalah saya pikir urusan hal kita percaya pada Tuhan. Setiap kita toh kalau ditanya apa kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, gak ada kesukaran, gak ada problem. Semua kita akan berkata, oh saya percaya pendeta Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus adalah Juru Selamat yang telah mati, yang telah menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Saya percaya darahnya menyucikan, mengampuni dosa saya. Saya katakan sekali lagi, urusan percaya, hal percaya kepada Tuhan, gak ada masalah, no problem soal itu. Tetapi tahukah saudara, problem masalah orang Kristen itu bukan pada percayanya, tapi pada ketaatannya. Makanya saya ulang sekali lagi, yang Tuhan rindu, kerinduan Tuhan, kita tidak boleh berhenti hanya pada titik percaya. Tuhan rindu kita sampai jadi anak Tuhan, Tuhan rindu sampai kita jadi orang Kristen, punya ketaatan, hati yang taat kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan kisah bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, saya mau bicara tentang ketaatan. Sebetulnya ketaatan itu hal yang bisa kita lakukan, tapi persoalannya kita mau atau tidak. Lihat kisah tentang Israel dipimpin Yosua merobohkan tembok Yeriko. Saya kasih contoh dulu saudara ya. Alkitab katakan Tuhan kasih perintah sama mereka, firman-Nya berkata begini, selama 6 hari mereka disuruh mengelilingi 1 hari 1 kali. Jadi 6 hari 6 kali. Lalu perintahnya hari yang ke-7 Tuhan katakan 7 kali kamu kelilingi benteng Yeriko itu. 7 kali. Lalu Tuhan katakan hari yang ke-7 bersorak-sorai tiup sangkakala. Roboh itu tembok. Tapi tahukah saudara
tembok Yeriko itu roboh bukan sekedar karena sorak-sorai. Karena apa? Karena ketaatan, percaya, lakukan perintah Tuhan. Gak cukup percaya, tapi mereka taat. Disuruh keliling, mereka keliling 6 kali. 6 kali mereka kelilingi. 7 kali mereka kelilingi. Ketika mereka bertindak memutar mengelilingi tembok Yeriko, bukankah itu bicara tentang ketaatan, saudara? Dan kalau kita perhatikan dari kisah yang saya barusan ceritakan sama saudara, hal ketaatan perintah Tuhan sebetulnya mudah kan untuk dilakukan. Suruh keliling mereka. Bisa dan mudah untuk kita lakukan. Tapi persoalannya adalah kita mau melakukannya atau tidak. Kita mau taat atau tidak. Saya ulang, problem orang Kristen bukan pada urusan percaya. Tapi pada mana? Pada ketaatannya. Kenapa seringkali kita banyak melihat orang percaya pada Tuhan tetapi kepercayaannya seperti gak punya efek dalam hidupnya. Percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Saya ulang, ada banyak di antara kita juga melihat sekeliling kita. Orang percaya pada Tuhan tetapi kepercayaannya itu gak punya dampak dalam hidupnya. Padahal percayanya kepada Tuhan yang maha kuasa gitu loh. Yang kuasanya gak terbatas. Tetapi kepercayaan iman kepada Tuhan yang tak terbatas, yang murah hati, yang penuh kuasa. Sepertinya gak ada dampak, gak ada efek, gak menimbulkan suatu perubahan dalam hidupnya. Ada banyak kita lihat di sekeliling kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, usahanya hancur, masa depannya hancur. Apa sebabnya? Padahal dia percaya kepada Tuhan yang hidup. Tapi ternyata hidupnya hancur. Kalau kita perhatikan, kita lihat dia rajin ke gereja. Tiap minggu dia kebaktian. Bahkan dia terlibat dalam pelayanan. Bahkan kita suka lihat dia ikut acara-acara doa. Rajin berdoa. Tetapi kenapa doanya dia? Tetapi kenapa percayanya dia kepada Tuhan? Sepertinya gak ada hasilnya gitu. Sepertinya gak ada dampaknya, gak ngefek apa-apa. Hidupnya hancur, tetap hancur. Itu yang terjadi, yang kita lihat. Kalau kita lihat di sekitar kita, orang hidupnya hancur, dia memang gak percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Ya, saya boleh bilang itu wajar, cengli lah begitu. Tetapi kalau kita melihat orang yang imannya percayanya kepada Tuhan, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan gak berdampak, gak berefek dalam hidupnya, hancur tetap hancur. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa kepercayaannya kepada Tuhan gak punya efek dalam hidupnya? Coba saudara lihat gambar ini. Ya. Saya berharap Anda bisa memahami statement yang saya kasih sama saudara dari gambar ini. Dikatakan begini, mengapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak atau belum mengubah kehidupannya? Saya sengaja memilih kata tidak atau belum mengubah kehidupannya. Karena memang seharusnya kepercayaan seseorang kepada Tuhan itu pasti mengubah kehidupannya. Saudara bisa berkata amin? Harusnya begitu yang terjadi. Hukumnya begitu kata firman. Bahwa kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu harusnya mengubah hidup kita. Dampaknya kuat, menarik hadirat Allah mengubah hidup kita. Harusnya kepercayaan kita mengubah hidup kita. Makanya saya pilih kata tidak atau belum mengubah hidupnya. Kalau saya pilih kata tidak, hanya tidak pakai kata belum, hanya tidak saja. Mungkin terlalu ekstrim buat saudara. Makanya saya pilih kata ini. Saya berharap Anda bisa menangkap statement ini. Saya ulang. Mengapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak atau belum mengubah kehidupannya? Kenapa hidupnya gak berubah? Hancur tetap hancur, berantakan tetap berantakan. Padahal dia percaya pada Tuhan. Kenapa belum berubah? Kenapa tidak berubah? Tuhan ingatkan saya di ayat ini, Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Kenapa kepercayaan gak mengubah? Kita lihat ayat ini saudara ya. Coba kita baca bergantian ayat ini ya.
Ada 4 ayat, saya baca ayat 17, saudara teruskan 18, nanti 20-nya sama-sama ya. Begini kata firman Allah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teruskan 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19 ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik kata firman. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga percaya. Teruskan ayat 20 sama-sama kita baca 2-3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 20 dikatakan iman atau percaya tanpa tindakan. Percaya tanpa perbuatan itu kosong, nol besar. Ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi saya ulang, Yakobus 2:17-20 berkata iman itu, percaya itu kalau nggak disertai dengan tindakan perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan dikatakan adalah kosong sia-sia. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini ayat 17. Begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu dikatakan tidak ada gunanya. Kita ketemu jawabannya di sini. Kenapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak mengubah hidupnya? Hidupnya pancet tetap hancur, tetap hancur, berantakan, tetap berantakan, nggak pernah mengalami pemulihan, nggak pernah mengalami mujizat, nggak pernah mengalami pertolongan, nggak pernah hidupnya berubah jadi bertobat dan baik, makin hidup benar, makin kudus. Bagaimana hidup kita bisa serupa dengan Kristus? Nggak mungkin mengalami itu. Kenapa? Karena cuma percaya, hanya puas berhenti pada titik percaya. Kita tahu jawabannya, mengapa seorang Kristen, mengapa seorang anak Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan yang hidup itu tidak berdampak dan mengubah hidup orang itu. Hancur, tetap hancur. Ini Kristen yang tidak progresif. Ini Kristen yang hanya begini-begini aja, begitu-begitu aja. Kristen yang jalan di tempat di situ-situ aja. Kenapa? Hanya percaya saudara ya, tetapi tidak punya ketaatan. Makanya Yakobus 2 ayat 17-20 menegur kita, menemplak setiap kita. Bahwa kalau kita hanya beriman kepada Tuhan, kalau kita hanya percaya kepada Tuhan. Saya mau ingatkan, kepercayaan kita itu dikatakan gak ada gunanya. Mati, sia-sia, gak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Ya ingat, lihat gambar ini. Yang menjadi goal kerinduan Tuhan kepada kita adalah percaya dan taat. Ya, nggak boleh hanya berhenti puas pada percaya. Alkitab katakan kita mesti taat, saudara ya. Karena tadi kita sempat belajar Yeriko roboh itu bukan karena sekedar percaya, tapi kenapa? Mereka taat melakukan. Kalau kita lihat kata-kata berikut ini yang saya pernah katakan sama saudara. Kalau kita jadi orang Kristen yang gak taat, ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Saya ulang statement ini supaya Anda ingat-ingat. Ketidaktaatan kita itu cuma membuktikan bahwa ketidakpercayaan kita. Jadi menunjukkan gitu. Kalau Anda gak taat sama Tuhan, perintahnya Anda dengar. Tahu perintah Tuhan, tapi Anda gak melakukan, Anda gak menghidupi itu perintah Tuhan. Itu semua cuma menunjukkan ketidakpercayaanmu. Kalau orang Kristen dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, dia pasti punya ketaatan. Makanya saya pakai kata ini, ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan, itu cuma menunjukkan, itu cuma membuktikan adanya ketidakpercayaan kita.
Makanya kita belajar pagi ini lewat firman Allah. Kenapa seringkali dalam kehidupan kita berdoa tapi doa kita nggak ada jawaban. Sorry ya saudara ya, kalau saya mau katakan sama saudara ya, harga dari mujizat itu ketaatan. Kenapa? Jadi nggak cukup hanya sekedar doa. Ada banyak kita cuman banyak doa, sekedar doa. Maafkan kalau saya katakan, ngalami mujizat itu nggak cukup hanya banyak doa. Kita banyak doa, tapi hati kita, hidup kita gak punya ketaatan. Doa kita gak akan menghasilkan mujizat. Atau seringkali kita dengar istilah begini, kalau kamu ingin ngalami mujizat, kalau kamu ingin dipulihkan Tuhan, kalau kamu ingin ngalami pertolongan Tuhan, percaya saja sama Tuhan. Maaf kalau saya katakan bahwa mujizat tidak dihasilkan, hanya sekedar percaya saja pada Tuhan. Tahukah saudara, harga mujizat, harga pertolongan Tuhan, harga berkat Tuhan turun datang sama kita. Harga bayarnya namanya adalah ketaatan. Mau taat atau tidak, tembok Yeriko itu mustahil diruntuhkan. Tembok Yeriko itu susah dihancurkan. Tapi kenapa tembok itu runtuh? Mereka bayarnya dengan ketaatan. Ketika mereka diperintahkan Tuhan keliling selama 13 kali, 6 kali dan 7 kali, 13 kali. Mereka percaya itu perintah dan mereka taat melakukan keliling setiap hari sampai 13 kali. Ketika mereka taat, apa yang terjadi? Tembok yang tidak mungkin runtuh, itu akhirnya runtuh. Yang mustahil dirobohkan menjadi roboh. Yang sukar itu saya suka pakai istilah menjadi mudah, gampang ditaklukkan. Bagaimana harga bayarnya? Harga bayarnya adalah sebuah ketaatan. 2022, kalau saudara ingin berubah hidupmu, seringkali kepercayaan kita gak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Percaya, tinggal percaya. Berdoa, tinggal berdoa. Doa yang tidak menghasilkan jawaban. Apa sebabnya? Karena kita cuma berhenti puas pada percaya. Bagaimana dengan ketaatan saudara? Kita fokus belajar tentang yang namanya ketaatan. Supaya di awal-awal tahun baru ini kita jejaki hari-hari ini menjejak dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, harga bayar sebuah mujizat, berkat dan pertolongan Tuhan itu namanya adalah ketaatan. Saya ingin tunjukkan 2 ayat sama saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-7. Coba saya baca ayat ini lalu berikutnya 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Saya baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 7 dikatakan begini. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Aneh ya. Ayat ini katakan selalu ingin diajar. Kalau saudara ketemu dengan orang Kristen yang selalu ingin diajar, berarti orang ini orang Kristen yang luar biasa. Kelihatan di depan mata. Rajin ke gereja, rajin ikut komsel, rajin ikut pendalaman Alkitab, senang dengan pengajaran firman Allah, haus akan firman, suka diajar, selalu ingin diajar. Tapi aneh, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mengapa? Apa sebabnya? Kalau saudara baca 2 Timotius pasal 3 di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 6, ini bicara tentang kondisi keadaan manusia di akhir zaman. Baca ya di rumah 2 Timotius pasal 3 ayat 1-nya dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi hamba uang dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya menceritakan kondisi situasi keadaan manusia di akhir zaman. Ayat 7 juga sama, masih bicara kondisi manusia di akhir zaman. Apa yang Alkitab katakan? Keadaan manusia di akhir zaman selalu ingin diajar, haus akan firman, ingin tahu akan firman, tapi nggak bisa mengenal kebenaran. Apa sebabnya? Nah kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Coba sama-sama kita membaca di ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 3, 2 dan 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Garis bawahi stressing kata memuaskan keinginan telinganya. Ternyata bukan hanya keinginan daging yang ada,
Ternyata bukan hanya keinginan mata yang ditulis Alkitab, ada orang yang datang kepada Tuhan itu cuman ingin memuaskan telinganya, ingin dengar, cuman pengen tahu, cuman ngerti firman. Ada kan orang begitu, cuman haus sama firman, cuman pengen tahu, telinganya pengen dengar, tapi gak punya hati yang taat. Sudah nangkap ya? Makanya banyak orang gak bisa mengenal kebenaran, gak tersingkap sampai dia bisa jadi taat. Karena jadi orang Kristen cuman pengen tahu. Saya berharap pagi ini menempel kita, menyadarkan kita, jangan-jangan kita adalah orang Kristen yang modelnya kayak begini. Yang hanya ingin memuaskan telinga kita, hanya pengen tahu kebenaran, hanya pengen tahu pengajaran firman Tuhan, hanya pengen ngerti firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita gak cukup hanya pengen tahu, percaya, tapi kita itu sampai taat kepada firman. Saya kasih contoh, lihat gambar ini tentang Daud dan Saul. Kalau Anda baca dalam Alkitab, Daud itu setiap kali dia berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab pertanyaan dan doanya Daud. Tapi baca di Alkitab, kalau Saul yang berdoa, bertanya-tanya, minta jawaban sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak. Yang bertanya dua orang ini Tuhan tahu. Yang bertanya bernama Daud ketika bertanya kepada Tuhan dalam masalahnya, dalam doanya, Tuhan langsung jawab. Kenapa Tuhan langsung jawab? Sebab Tuhan tahu yang bertanya dalam doa kepada Tuhan yang namanya Daud. Tuhan tahu dia punya hati yang taat. Sedangkan Saul dia itu gak punya hati yang taat. Dia cuma pengen tahu. Makanya saya kasih tulisan begini di atasnya. Daud bertanya karena ingin taat. Saul bertanya cuma karena ingin tahu. Makanya seringkali dia mengalami kegagalan dalam doa. Orang ini gak punya ketaatan kok yang namanya Saul. Ingat, Tuhan itu melihat hati. Tuhan ingin kita punya hati yang taat. Coba saudara lihat gambar yang saya berikan pada saudara berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Mungkin saya lewat saja karena waktu mungkin tidak cukup saudara ya. Tapi di ayat ini ada kata begini ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat yang konsisten. Karena tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mungkin garis besar sedikit saja saya terangkan, bolehlah sama saudara. Ketika bicara keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa ada kata ini? Mungkin saudara bertanya begini kepada saya, pendeta, bukankah hal keselamatan itu adalah anugerah? Saya setuju, kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Tapi kenapa firman Allah berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ingat, ketika Anda percaya pada Yesus, yang diselamatkan mana dulu? Roh kita yang diselamatkan. Anda mesti paham pengajaran ini. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ketika kita percaya pada Yesus, darahnya ditumpahkan mengampuni dosa kita. Yang diampuni, yang ditebus, diselamatkan adalah roh kita. Roh kita sudah diselamatkan. Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita sedang diselamatkan. Bagaimana dengan daging tubuh kita? Akan diselamatkan. Sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan, tubuh kita akan diselamatkan. Makanya ada kalimat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini urusan jiwa. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Ada kata senantiasa taat. Kamu harus senantiasa taat. Punya ketaatan yang konsisten. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Kita bisa taat gak sama Tuhan? Senantiasa taat. Urusan keselamatan saja itu bisa hilang kalau kita gak taat, saudara ya. Roh udah selamat, jiwa kita ini loh. Mungkin saya gak berputar banyak di sini. Coba Anda lihat ini. Ya, kesembuhan terjadi bukan karena pergi ke dokter. Seperti kita, mujizat terjadi bukan sekedar waktu kita datang kepada Tuhan. Kapan kita mengalami pertolongan? Bukan pada waktu kita menghadap. Setelahnya kita menghadap kepada Tuhan. Saya kasih contoh analoginya begini. Orang kesembuhan terjadi bukan karena pergi ke dokter. Waktu Anda pergi ke dokter belum sembuh.
Nanti setelah pergi ke dokter ada didiagnosa sakitnya ini, dituliskan resep, ada perintah dokter, ada instruksinya. Seperti Tuhan kasih instruksi di firman. Tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan lemak. Apalagi perintahnya biasanya ya. Tidak boleh makan ini, makan minum dingin dan segala macam. Minum obatnya harus 1 hari 3 kali dan sebagainya. Ada instruksi perintah dokter yang harus ditaati. Begitu pulang sampai ke rumah, dari situlah proses kesembuhan terjadi. Bukan pada waktu pergi ke dokternya Anda sembuh. Setelah pulangnya didiagnosa, ada instruksi perintah dari dokter. Harus gini, harus gini. Tinggal Anda mau melakukannya atau tidak. Sama dengan Tuhan. Anda ngalami mujizat, Anda kalau mau ditolong sama Tuhan, ingin tidak 2022 diubah hidupmu. Anda ngalami terobosan berkat, Anda ngalami breakthrough yang ilahi daripada Tuhan. Itu ditentukan terjadi mujizat bukan pada waktu kita menghadap Tuhan. Setelahnya Tuhan kasih petunjuk sama kita. Tuhan kasih perintah firman sama kita. Nah, waktu dikasih perintah sama Tuhan, Anda melakukannya atau tidak? Anda taat atau tidak? Sama dengan cerita Naaman. Tidak usah dibaca ayatnya. Anda baca di rumah. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 dan 13 atau sampai 13. Bagaimana seorang Naaman, jenderal Aram, ini mengalami kesembuhan. Saudara, dalam cerita ini dia datang ke rumah kepodok Nabi Elisa. Dia ketok pintu, Shalom misalnya. Yang keluar ternyata bukan Elisa, yang keluar Gehazi. Dalam hati dia kecewa. Kenapa yang sambut aku bukan nabi sendiri, hamba Tuhan sendiri. Kenapa mesti pengerjanya atau bujangnya. Aku kan seorang besar, panglima raja gitu loh. Lalu ada perintah dari Elisa sang nabi kepada Naaman lewat Gehazi bujangnya. Tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Tenggelamkan 7 kali. Tapi yang terjadi, Naaman gak taat. Dia langsung pulang ke rumah. Karena dia kecewa. Dia berkata gini, di negeriku ada sungai Parpar, sungai Abada lebih bersih, lebih bagus. Kenapa mesti di sungai Yordan yang kotor? Kenapa mesti di sana? Akhirnya dia pulang, saudara. Gak ada ketaatan. Perintahnya sederhana. Bisa gak Naaman melakukan? Bisa. Seperti keliling tembok Yeriko bisa kok dilakukan. Bicara ketaatan bisa kok perintah Tuhan kita lakukan. Mau atau tidak? Bisa kok Naaman menenggelamkan dirinya 7 kali. Tapi dia gak mau. Dia pulang ke rumah. Untung dia punya pembantu perempuan berkata, Tuanku Naaman nurut saja apa perintahnya Nabi. Kerjakan. Naaman sadar. Dia pergi ke sungai Yordan. Dia taat kata Nabi. Tenggelamkan 7 kali dirinya. Sampai tenggelam yang ke-7. Begitu keluar. Tahir tubuhnya. Kustanya hilang. Dia sembuh saudara. Kapan dia sembuh? Bukan pada waktu menghadap kepada Nabi. Bukan pada waktu datang di rumahnya Nabi. Kapan? Waktu dia pulang. Selesai menghadapnya. Nurut atau tidak? Taat atau tidak? Mungkin saat kita ibadah Anda belum mengalami apa-apa. Saat kita menyembah dengar firman Anda belum mengalami mujizat. Tapi setelahnya ibadah, ketika Anda taat melakukannya, saya percaya dalam nama Yesus, disitulah perubahan besar terjadi sama saudara. Saudara, urusan perintah Tuhan itu bisa kok kita lakukan. Petunjuk-petunjuknya Tuhan bisa kita kerjakan. Enggak mungkin Tuhan kasih petunjuk seperti Elisa kasih petunjuk sama Naaman. Yang enggak bisa dilakukan, bisa kita lakukan. Mampu kita kerjakan. Masih mampulah kita lakukan. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Jangan jadi orang Kristen yang hanya pengen tahu firman. Jangan jadi orang Kristen yang hanya pengen ngerti firman. Haus belajar firman. Tapi mari kita melakukannya. Saya mau mengajar saudara hari ini, tahun ini akan tahun yang membuat kita dimahkotai oleh kebaikan Tuhan. Caranya bagaimana? Punya hati yang taat. Ya, taat lakukan perintah Tuhan. Ingat saya katakan sekali lagi, harga bayar mujizat. Harga bayar kekudusan, harga bayar hidup kita semakin benar. Harga bayar untuk kita menjadi mempelai perempuan Kristus yang sempurna. Harga bayar mengalami berkat Tuhan. Apa namanya? Ketaatan. Kalau engkau sakit, engkau ingin disembuhkan, harga bayarnya adalah taat. Mau terima mujizat, harga bayarnya taat. Saya berharap pagi ini bisa menangkap firman Allah.
kunci pemulihan bukan seberapa banyak engkau tahu, tapi seberapa banyak engkau taat kepada perintahnya. Saya berdoa pagi ini, setiap ketaatan kita kepada perintah Tuhan akan membawa kita mengalami mujizat dan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa.